Halo terus tadi bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja. Dan seperti biasa kita akan nge-review satu buah mobil lagi. Dan baju gua kalau kali ini berbeda dengan baju biasanya gue pakai ya. Kalau kemarin-kemarin ada tulisan logo M3 atau mungkin logo Toyota, kali ini bajunya Mercedes-Benz karena juga spesial mobil yang gue review kali ini ada E250 C207. Yes, yang gue bilang tadi, gue akan nge-review E250 Coupe dan dengan kode bodi C207. Kalau misalnya kita sering lihat di jalan, ada mobil kayak gini juga yang sama depannya, cuma namun 4 pintu. Untuk yang 4 pintu itu kita sendiri kode bodinya W212. Yes, untuk yang Coupe sendiri dia mengeluarkan dua versi, ada yang Coupe biasa dan juga ada yang Cabriolet 1800cc dengan turbo. Kita bakal bahas ke bagian depannya. Oke, gue ngebahas bagian depannya terlebih dahulu. Bagian depannya seperti yang gue bilang, semuanya sama, dari yang sedan dan juga yang coupe maupun yang cabriolet ya. Oh iya, ada juga yang touring. Yang touring itu yang belakangnya ya, tapi jarang ada di sini ya, cuma beberapa unit doang. Hampir sama populasinya sama yang cabriolet dan juga coupe. Untuk depannya kita bahas terlebih dahulu bagian lampu. Lampunya ini menggunakan proyektor dan juga lampu proyektor dua biji kanan kiri. Kalau kita kenal di W211 itu lampu kacang. Dan juga selain lampu di sini ada lampu di bawah. Tapi lampu di bawah ini bukan fog lamp. Ini adalah DRL atau daily running light. Lanjut juga ada sensor di sini dan grill. Grillnya ini sudah mengusung honeycomb ya. Kayak sarang lebah-lebah gitu. Tinggal masukin induknya aja ke sini. Nanti jadi rame gitu ya. Seru. Nah, kalau untuk emblemnya sendiri, seperti biasa logo Mercy yang kita lihat ada 3 logo. Dan untuk di bagian kap mesin, logonya berbeda sama yang pendahulu-pendahulunya. Kalau yang dulu tuh ada yang berdiri ya. Kalau ini sudah tidur, sudah di dalamnya. Karena kalau yang berdiri itu sebenarnya juga ada yang bilang bagus juga yang berdiri karena buat menandakan seberapa dekat jaraknya dengan mobil ke depan. Itu katanya sih, kita nggak ngerti juga. Oke, lanjut ke bagian sisi samping dari E250 Coupe. Lanjut ke bagian samping dari C207 ini. Tadi gue lupa jelasin kalau misalkan di depan ini juga ada washer lamp ya. Jadi ini kalau misalkan kita kotor lampunya, ini kita ada pencetan di dalam, tinggal dipencet bisa keluar washer lamp. Dan bagian velgnya terlebih dahulu, untuk aslinya C207 ini menggunakan ring 17. Namun sudah diganti oleh teman gua. Kalau ini udah pakai ring 19 dengan ban 25535 yaitu World Striven. Oke, lanjut ke bagian spion. Untuk spion sendiri, ini juga sudah retractable dan juga ada seal di spionnya. Lanjut juga ada logo dari Blue Efficiency karena ini salah satu untuk pengirit bahan bakarnya sendiri tuh ya di bagian mesinnya. Nah, yang spesial adalah dua pintu. Dua pintunya ini emang keren banget ya, apalagi cabriolet dengan kaca frameless tentunya yang bisa terbuka sendiri saat kita buka pintunya dan akan menutup ketika pintu juga ditutup. Lampu depan dan lampu belakang sama saja, sama yang sedan ataupun yang coupe atau cabriolet ya, sama aja lah ya. Tapi membedakan cuman pintunya aja. Kalau yang coupe pintunya dikurangin 2. Nah, E250 Coupe ini menggunakan lampu kristal di belakang. Ini sudah LED semua dari mulai lampu rem, lampu sen, dan kalau untuk lampu mundur masih pakai bohlam tapi ya. Ada garnish yang bikin manis di sini, krum-kruman, tapi krum-krumannya nggak banyak, tapi manis banget, nyambung ke depan juga. Juga ada di pilar kaca, di samping-samping sisi kaca juga ada krum-krumannya. E250 aslinya bukan 2500cc karena banyak sekali yang bilang E250 2500cc ya, bukan. CC-nya 1793 atau 1800, dimana menggunakan turbo single. Nah, lanjut di sini juga ada garnish yang juga mempercantik, terlihat manis, nggak lebay juga krum-krumannya. Juga ada high mount stop lamp di atas ini. Ini juga lampu rem LED di dalamnya. Tapi banyak sekali yang pecah ataupun rusak gitu ya. Kayak
hampir semuanya dari yang sebelumnya juga ini banyak yang kayak rusak-rusak gitu deh ya di luarnya. Nah, ini juga pantatnya seksi banget dan banyak sekali yang suka sama mobil ini, W212 atau C207 atau mungkin W211 juga banyak sekali peminatnya ya, karena memang bodinya agak-agak gimana gitu, dat as katanya. Lanjut juga ada shark fin antena di atas dan antenanya nggak begitu terlalu lebay, antenanya cukup kecil aja tapi manis. Lanjut kita ada jelasan juga CGI di sebelah sini dan ada sensor untuk parking ataupun menandakan benda terdekat ya. Oke, kita lanjut ke bagian mesin dari mobil ini. Seperti apa mesinnya? Kita lihat langsung ke depan. Oke, kita bahas lanjut ke bagian mesinnya, engine bay dari E250 Coupe ini ya. Seperti apa mesinnya? Mesinnya seperti ini dong. Untuk mesinnya sendiri bisa dibuka dua sisi ya, jadi segini dan bisa lebih tinggi lagi. Nah, jadi kalau misalkan mau servis bisa gampang ngeraih semua tempat ya. Untuk mesinnya sendiri sudah dilengkapi dengan hidrolik, jadi nggak usah perlu pakai tangan lagi, tangannya kayak tadi aja. Mesinnya dari E250 Coupe ini 1793 cc dengan 310 Nm dan juga untuk mesinnya bukan 250 tapi single turbo ya. Ada turbo di dalamnya juga. Jadi kelihatannya seperti 2500 cc. Nah, lanjut kita bahas ke bagian interior barengan bersama Dikbo Dikabul. Oke, tadi Oci udah ngebahas tentang eksterior dan mesinnya dari Mercedes-Benz E250 C207 ini. Sekarang gue Dika dan gue seperti biasa akan ngebahas interior dari Mercedes-Benz ini. Sorry, ketukar. Pertama-tama gue ngasih kuncinya ya, kuncinya itu seperti ini. Standar kunci Mercedes-Benz ya, dari 19 sekarang itu sama. Kuncinya itu kayak kunci gitar ya, kayak gitar itu udah kayak gitar bisa dimainin, tapi saya nggak bisa dimainin sih. Di kuncinya juga ada bisa buat buka bagasi juga di sini. Dan ini juga pakai infrared ya, inframerah. Oke, lanjut sekarang gue nyalain dulu mobilnya ya, karena panas. Pertama gue akan ngebahas dari setirnya terlebih dahulu. Setirnya itu di sisi sebelah kirinya itu ada untuk pengaturan audio, dan juga di sebelah kiri ini ada untuk menurunkan transmisi pedal shiftnya ya, dan juga ada pengatur cruise control juga, dan juga di sini ada saklar wipernya juga, wiper lampu sen semua di sini ya, beda nggak kayak Jepang, dia semua ada di sebelah kiri. Dan juga setirnya ini bisa turun sendiri ya, jadi mengikuti posisi duduk kita. Istilahnya kayak memori ya, ada memorinya juga. Karena di sini juga bisa sih diatur secara manual juga, ada di sini switchnya juga untuk menaikkan dan menurunkannya. Lanjut ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada untuk mengangkat telepon ya, mengangkat telepon juga ada untuk mute-nya juga di sini. Ada voice command-nya juga di sini juga ada untuk menaik turunkan volume juga. Dan juga ada untuk plusnya untuk menambahkan dari transmisinya sendiri. Ya seperti gue bilang tadi, karena ini pakai Triptonic ya. Lanjut di sebelah kiri, di sebelah kanan sini ada biasa ada AC ya. Di sebelah kanan ini ada untuk pengaturan lampu ya, pengaturan lampu juga, lampu utama dan juga lampu kabut belakang. Dan juga di bawahnya ada untuk parking brake juga, untuk merilisnya itu ada di bagian kaki. Dan juga apalagi ya, door trim ini bahan empuk, soft touch ya dibilangnya ya. Dan juga ada bahan kayak semacam kayu gitu ya, wooden panel, tapi enggak, wooden panel gelap gitu ya, gelap bukan yang terang gitu wooden panelnya. Dan juga ada membuka kuncinya, ini yang ini nih ada 3 memory seat yang pastinya. Dan juga pengaturan jok itu ada di sebelah sini, ada bisa untuk pengaturan jok bagian kepalanya, headrestnya, dan juga untuk sini nih bagian sininya nih, dan juga ini untuk maju mundur kursinya. Di bawahnya sendiri, di bawahnya lagi itu ada pengaturan kaca. Seperti yang Coach bilang, ini 2 pintu ya, tapi bukan berarti dia yang bisa dibuka cuma 2. Nah, karena yang belakang ini bisa juga dibuka. Ini ada switch juga tuh, seperti ini bisa dibuka. Tapi nggak dibukanya full gitu ya, sama kayak depan juga bisa dibuka full juga kan. Ya begitu.
ini juga ada konsol, ada penyimpanan terbuka dan dalamnya itu ada Bluetooth ya. Dan juga untuk buka bagasi belakang ada di sini. Lanjut kita ke bagian tengah. Bagian tengahnya itu ada layar di sini. Layarnya itu nggak gede-gede banget sih ya, layar audionya. Di bawahnya sendiri itu ada lampu hazard di sini, lampu hazardnya juga. Di sini juga ada VSA, AC2 ya, 2 zone pasti AC-nya ya. Kiri kanan bisa diatur. Ini untuk audio, ada angka nih untuk telepon. Karena ini kan bisa pakai SIM card. Tapi jarang sih orang pakai SIM card di dalam mobil gitu. Tapi ya disediakan aja untuk pengaturan sistem audio, angkat telepon, mati telepon di sini. Lanjut ke bagian bawah, ini ada tombol-tombol seperti sport mode-nya. Ada sport mode-nya dan juga seatbelt. Dan juga di sini ada untuk mematikan parking sensornya. Lanjut sebelah kanannya lagi itu ada untuk menaikkan turunkan ke bagian belakang. Di bawah itu ada untuk pengaturan AC. Seperti yang gue bilang tadi, ini dual zone ya, kiri kanan bisa diatur masing-masing. Temperaturnya juga itu bisa diatur dari sini. Di bawah ini ada laci tertutup, penyimpanan tertutup nih ya, tapi kayak biasanya sih ada buat asbak gitu ya. Kalau mobil zaman dulu kan, mobil pada zamannya itu masih menyediakan yang namanya soket lighter seperti ini ya. Jadi ada asbak juga. Lanjut di bagian tengah ini ada transmisi otomatis standar ya, bisa tritonik dan M juga. Ada juga untuk pengaturan audio di sebelah sini. Untuk untuk pengaturan audio kalau nggak salah tuh bisa untuk pengaturan tentang mobil juga deh di situ. Sama kayak BMW ya, kalau di BMW itu iDrive, tapi gue nggak tahu kalau di Mercedes namanya apa, kayaknya nggak pakai nama. Gak ada namanya juga. Dan juga di sini ada laci penyimpanan tertutup nih. Ini untuk bisa mengaruh botol minum sini bisa nih, tapi nggak gede ya, nggak bisa tinggi-tinggi. Ya bisa ukurannya sedang, aqua gelas ini bisa lah di sini tertutup tuh seperti ini. Dan juga di tengah tuh ada bukaan laci penyimpanan tertutup juga, yang bisa berguna sebagai handrest juga. Ini lumayan besar sih yang bagian sini nih. Maksudnya bisa buat nyimpen kabel, nyimpen kartu atau parfum bisa di sini juga. Dan handrest juga kayak gue bilang tadi, enak pas. Karena ini kan dashboardnya tuh menyatu sama depan. Jadi handrest kita tuh tangan kita tuh tersanggah dengan baik, enak banget sih. Lanjut ke bagian sisi sebelah kirinya, sisi penumpang sebelah kiri. Di sini ada laci penyimpanan tertutup yang soft opening ya. Ya soft opening, cuman ini udah nggak soft opening, maklum udah umur juga. Mobil tahun 2010 kan soalnya. Di sebelah pintu sebelah sana, yang sebelah kiri juga sama yang sebelah sini ada memori seat juga. Dan juga di bawahnya tuh ada lampu untuk menandakan kalau lampunya warna merah. Jadi kalau misalnya kita buka pintu malam-malam tuh kelihatan kalau di pintu ada pintu yang sedang terbuka. Dan juga bagian atas sekarang, bagian atas ini ada untuk nyalakan lampu belakang dan lampu itu ya. Itu ini bisa dinyalakan juga. Ini untuk lampu baca juga ada ya. Kiri kanan bisa dinyalain, bisa dimatiin secara beda gitu ya, mau kiri atau kanan nyala. Dan juga ada untuk membuka sunroof, karena sunroof bisa dibuka ya. Apalagi yang bilang tadi ya sunroof ya. Untuk sun visor sendiri di sini ada lampunya. Sun visor sebelah kiri ada lampu, dan juga di sebelah kanan ada lampu juga yang pastinya ada sun visor juga. Dan juga lampu spion standar ya, auto dimming. Terus handrest pegangan tangan di sini juga soft ya, dari pelipatannya. Dan dia juga mendapatkan speaker audio ya, itu Harman Kardon. Bagus banget. Harman Kardon itu terkenal dengan ya gimana ya, suaranya itu enak banget buat didengar juga ya. Kita lanjut, kita ke bagian airbag ya. Airbag itu ada 8 bagian sisi sebelah, bagian penumpang, bagian pilar A juga ada, di sini ada ini pilar A juga. Dan juga di jok juga ada di bagian jok ya, bukan belakang ya, tapi di jok ya juga. Dan juga di bagian belakang ini juga ada airbagnya 2 biji. Oke, kayaknya segitu aja ya. Oh ya, gue lupa. Di sini ada seat heater-nya. Kalau seat heater itu untuk memanaskan ya, which is kalau di Jakarta itu nggak kepake. Lanjut kita ke bagian belakang dari Mercedes-Benz E250 ini. Oke, lanjut ke bagian baris kedua ya. Ini kan karena di 2 pintu ya, jadi kita nggak bisa masuk dari sebelah sini ya, karena nggak ada pintu juga, cuma 2 pintu coy. Langsung kita ke bagian belakangnya ya. Oke.
Ini jadi bukanya dari sini dan dia akan maju secara pelan-pelan. Gitu. Oke, masuk bagian ini. Masuk ke bagian belakang ini enak ya. Maksudnya coba gue mau kalau posisi begini tuh gue mau ngetes seberapa luasnya bagian dengkul gue ya. Dengkul gue sih lumayan agak sempit nih, tapi kayak jari dengan tinggi gue yang 190 cm. Itu dari jarak dengkul ke bagian depan itu adalah 4 jari lah ya. Gitu. Di belakang juga ada 2 speaker juga nih. Yang pasti Harman Kardon juga, dan ada itu yang namanya pembukaan kacanya juga ada buat buka kaca belakangnya karena bisa dibuka ya. Di sini juga ada untuk gantung baju nih, ada tempat untuk kayak 2 biji tuh gantung-gantung baju gitu. Dan juga di tengah sini tuh ada yang namanya cup holder juga. Cup holdernya tuh tertutup gitu ya, rapi jadinya. Cup holdernya juga lumayan nih, 2 botol bisa. Di sini ada laci penyimpanan terbuka. Bahannya enak nih, bahannya juga empuk, cuman bukan bludru sih tapi empuk lumayan. Tapi di sini sayang nggak dapat handrest, nggak ada handrest di sini karena ya ini kan juga kayak kalau kita lihat ini juga kayak semi bucket seat gitu ya. Jadi kayak duduk sini itu kayak kita tuh posisi menyanggah banget di sini, dan juga headrestnya juga nggak bisa diatur nih, nggak bisa dinaik turunkan. Dan di tengah juga ada lampu seperti yang gue bilang tadi, bisa dimatiin dan nyalakan dari depan juga. Dari sini nggak bisa dimatiin juga, dari sini bisa dari depan sih matiinnya. Oke, lanjut apa lagi ya? Sunroof di sini juga banyak sunroof nih. Bisa ya nggak berasa sempit sih, luas di belakang sini juga. Bahannya juga di sini juga bahan empuk-empuk ya. Di sini juga empuk banget bahannya, warnanya beige. Ini ya gue lupa bilang tadi interiornya itu perpaduan antara warna beige dan warna hitam. Di tengah juga ada untuk menaik turunkan suhu AC. Itu karena berarti ini triple zone berarti ya. Ini juga ada pengatur AC-nya nih. Ada AC 2 biji di sini. Apalagi seatbelt. Oh iya, seatbelt tadi gue mau bilang seatbeltnya juga ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Bagian belakang juga ada seatbelt nih. Which is untuk safety bagus lah ya. Belakang itu ada speaker dan juga ada crane. Oke, ini bagian belakang itu aja. Lanjut kita ke bagian bagasi dari Mercedes-Benz E250 Coupe ini. Oke, lanjut ya. Kita ke bagian bagasinya. Sekali lagi ini bisa dibuka dari kunci ya. Jadi bisa dari kunci, bisa dari dalam juga. Ya, ini bisa buka seperti itu ya. Dari kunci. Bagian belakang ini ya untuk bagasinya tuh lumayan luas sih ya. 2 koper besar bisa sih kayak. 2 atau ya 2 koper medium gitu, 2 koper besar juga. Terus ini karena luas lumayan, itu juga bisa di jok tengahnya bisa dilipat ke dalam. Itu bisa tuh. Dan juga di sini ada penyimpanan juga tuh terbuka. Buka juga nih, juga ada di sini ada mungkin tempat tools ya. Ban serep juga di bawah sini kelihatan di ban serep. Dan aki itu juga di sini. Motor lewat, sorry. Ada lampu untuk terangin biar kalau malam kelihatan ya. Di sini juga ada lampu merah di sini. Sedangkan kalau di sini ada mobil yang terbuka, ada pintu terbuka ya. Dan juga apalagi ya, ini untuk menarik ini ada tuas untuk melipat kursi bagian belakang juga di sini. Dan juga di sini ada tempat penyimpanan segitiga pengaman. Nih, penyimpanan di sini juga ada. Bahannya tuh enak ya di sini tuh. Bahannya bludru, di sini juga bludru. Seperti yang gue bilang tadi ya, Mercy gitu. Masa badan nggak enak. Oke. Nah, cukup sekian aja untuk bagian bagasinya. Langsung kita ke impresi berkendara dari E250 ini. Oke, lanjut kita ke impresi berkendaranya ya dari Mercedes-Benz E250 ini. E250 Coupe ya pasti. Ini Mercedes-Benz itu enak banget. Digas langsung kayak langsung ngegas. Digas-gas tuh kayak langsung baca gitu, gak kayak kemarin sebelumnya kita review Honda. Itu karena CVT, jadi kalau digas itu dia agak mikir. Karena ya balik lagi itu CVT. Impresi berkendaranya ini setirnya enak. Ini walaupun ini udah diganti velg ya, pakai ring 19. Wajar sih itu kan kalau menurut gue sih kayak nggak ngaruh banget sih, nggak ngaruh ke setirnya juga, masih tetap enteng kan. Dan juga untuk kelimbungan ini masih bisa dibilang ini enak, maksudnya nggak limbung. Kayak satu ini karena ini sedan ya, jadi limbungnya itu nggak berasa, maksudnya nggak kayak ngebuang-buang.
Dan juga untuk kegedapan suara kabinnya ini cukup sangat kedap ya, bukan cukup. Di belakang juga enggak, karena ya standar Mercy lah. Jadi kegedapan kabinnya itu masih enak banget, masih ya dari luar suara motor mungkin masih agak kedengaran cuma sedikit banget gitu. Lanjut lagi untuk konsumsi bahan bakar ya. Untuk konsumsi bahan bakar, karena kita kan nggak bisa ngetes jarak jauh juga. Ownernya sih bilang konsumsi bahan bakarnya itu adalah 1:8 itu masih bisa lah, 1:7, 1:8. Nah sekarang gue mau ngetes putar baliknya dulu ya. Gimana sih putar baliknya? Apakah Mercy ini kebajai-bajayan? Gue tes putar balik. Gue patahin setirnya. Dan iya masih dapat. Putaran baliknya itu nggak ini ya, apa maksudnya masih bisa muter balik patah ya, walaupun nggak patah-patah banget. Ya Mercy ya, maksudnya mobil nggak terlalu nggak panjang juga dibilang nggak, karena saya gue bilang ini kan nggak kayak E-Class yang sedan. Kalau E-Class yang sedan mungkin panjang banget, ini masih sedikit lebih pendek ukurannya, lebih apa ya, lebih pendek lah panjangnya. Dan juga gasnya itu enak banget, sangat amat respon nih, yang tadi gue bilang tadi kan gasnya enak banget. Oke, kayaknya segitu aja dulu untuk masalah worth it atau enggaknya ya. Balik seperti biasa kan, Autonomous itu belum lengkap kalau misalnya belum bilang worth it atau enggaknya. Dengan harga 300 atau 400 juta itu worth it. Untuk mobil ini ya, kalau lu pengen punya mobil 2 pintu dengan gengsi yang tinggi yaitu Mercedes-Benz ya, harga 300 sampai 400 juta, bahkan mungkin kayaknya yang 400 sekian 500 kurang gitu ya, itu worth it sih untuk dimilikin. Dengan tahunnya ini kan tahun 2010 juga, yang ada yang baru juga kan, yang Mercedes-Benz E-Class 2 pintu yang baru juga ada. Kalau pengen punya Mercy 2 pintu E-Class tapi budgetnya minim, itu worth it banget tuh beli ini dengan budget 300-400 jutaan. Oke, kayak sekian dulu untuk review kali ini dari Mercedes-Benz C207 ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel autonomous.id. Gua Dika, signing out, dan juga Oci. Bye bye.